Guys, sepertinya drama kasus ini bakal panjang episodenya. Kalian mesti bersabar ya kalau kalian pengen tahu akhirnya seperti apa. Seperti yang aku pernah bilang di video aku sebelumnya, takutnya ini bakal ada plot twistnya di drama ini ya guys. Jadi hari ini aku mendapatkan berita yang membuat aku gitu. Namun aku akan rangkum atau memperjelas secara singkat, tapi nanti kalian baca aja keterangannya biar nggak terlalu panjang durasinya. Jadi yang pertama aku akan bahas tentang YouTuber I ini yang mengungkapkan tentang mendiang Kim Sae-ron yang telah menikah pada awal tahun 2025 dan katanya sempat hamil dan melakukan Tapi jujur ya guys, ketika aku baca atau aku tahu berita ini yang dibahas oleh YouTuber I ini, perasaan aku tuh kayak gimana ya terhadap dia ini, kok makin nggak ngeh dengan pokok masalah yang terjadi gitu. Ini aku mau baca yang poin lagi diperdebatkan gitu ya. Sisanya nanti kalian kalau mau yang full kalian tolong baca aja. Tadi aku taruh aja di sini. Kalau kalian ikuti kasus ini, jadi kalian pasti tahu baru-baru ini YouTuber Darosero mengklaim bahwa YouTuber I membuat konten tentang mendiang artis Kim Sae-ron atas arahan dari mantan agensinya yaitu GM. Namun YouTuber I ini dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyatakan bahwa ia tidak bertindak atas instruksi dari GM. Ia juga menanggapi tuduhan bahwa lebih dari 100 media dihubungi mengenai situasi mendiang Kim Sae-ron, tetapi tidak ada satupun yang menerbitkan artikel. Menurutnya, klaim tersebut salah dan menyesatkan. Gimana guys? Nanti sisanya kalian tolong baca aja untuk berita pertama ini ya. Kita lanjut masuk ke berita kedua. Terus berita yang aku dapat hari ini lagi, katanya agensi KSH sedang mengumpulkan bukti. Ada kemungkinan mendiang Kim Sae-ron sudah menikah Januari lalu. Ya kalau nggak salah tiba-tiba agensi GM juga memberikan pernyataan seperti ini, kemungkinan ya kalau nggak salah. Kalau misalnya salah kalian bantu koreksi di kolom komentar. Mungkin karena YouTuber I memberikan pernyataan, makanya sekarang agensi GM juga ingin mengumpulkan bukti-bukti gitu kan. Kayak bersamaan banget gitu guys. Gara-gara isi pernyataan dari si YouTuber I ini, kalian mau tahu reaksi netizen di Korea seperti apa? Ini dia guys, aku akan tampilkan beberapa komentar-komentar netizen di Korea tentang hal ini. Pastinya mereka sangat kesal, marah gitu kan. Kalian baca aja guys. Aku aja kayak banget sama si YouTuber I ini. Dan aku juga sempat lihat di beberapa akun K-pop gitu yang membahas berita ini di Instagram dan melihat banyak sekali komentar-komentar dari netizen di Indonesia menanggapi hal ini. Mereka juga pasti marah juga, kesal juga. Hampir samalah komentar-komentarnya atau tanggapannya seperti netizen di Korea Selatan. Jadi guys, gimana menurut pendapat kalian tentang kejadian hari ini? Kalian kesel atau gimana? Berikan pendapat kalian guys. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang kasusnya. Kita lanjutin lagi kasusnya Kim Sae-ron, maksud aku guys. Ini ada berita bahwasanya keluarga Kim Sae-ron akan gelar konferensi pers sebelum pergi melaporkan YouTuber Lee Jin-ho ke kepolisian Seoul besok. Katanya seperti itu guys, hari ini berarti ya. Nah kita lihat beritanya seperti apa guys. Nah buat kalian yang baru mampir di channel aku, jangan lupa bantu subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru kasus-kasus yang lagi viral guys. Nah kita lihat beritanya seperti apa ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki selalu lancar. Dan kita lihat videonya total sampai selesai, baru kita reaksi bareng-bareng guys. Wow, ternyata keluarganya mendiang Kim Sae-ron ini akan menggelar konferensi pers sebelum pergi melaporkan YouTuber I ini ke kepolisian Seoul besok guys. Wow. Hari ini berarti apa guys. Nanti nih ya. Jadi guys, isi beritanya mengatakan keluarga mendiang Kim Sae-ron telah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum yang kuat terhadap YouTuber I yang kontroversial. Dia akan menghadapi tuduhan pencemaran nama baik, dan sisanya kalian baca aja di sini. Nah, ntar aku bacanya guys ya. Keluarga Kim Sae-ron telah memutuskan untuk memanggil tindakan hukum yang kuat terhadap YouTuber Lee Jin-ho yang kontroversial. Dia akan menghadapi tuduhan pencemaran nama baik. Menurut Newsis pada 16 Maret, pengacara keluarga Bu Ji-sok dari firma hukum terkenal Buyu diatur untuk mengajukan pengaduan di Badan Kepolisian Metropolitan Seoul pada 17 Maret pukul 2 siang. Konferensi pers juga akan diadakan sebelumnya untuk menjelaskan alasan dibalik gugatan tersebut. Keluarga Kim Sae-ron mengklaim bahwa Lee Jin-ho berulang kali menyebarkan klaim yang merusak tentang
aktris melalui saluran YouTube-nya, katanya seperti itu guys. Entertainment Presiden Lee Jin Ho, mereka percaya videonya dengan serius merugikan reputasinya dan menyebabkan kesusahannya yang signifikan, katanya guys. Nah, kita lanjut lagi. Aku ngerasa Bukan Kim So Hyun, inilah penyebab pundir Kim Si Saeron. netizen lagi membela Ini KSA, orang-orang kayak gini percaya guys. Tetapi jujur setelah gua ngelihat orangnya, ternyata pribadinya bukan yang baik-baik amat juga. Sehingga dia tuh sama cewek tuh kayak disgusted kalau ceweknya jorok, nggak high standard, nggak bersih, muka begini, nggak powernya luar biasa loh. Tapi pertanyaannya, mau nggak? Kok bisa ya ada creature secantik ini, semulus ini? Gua kenal lagi. Wah gila. Kayaknya yang menyebabkan dia mundur itu bukan cancel culture. kalau dibilang grooming, kalau netizen kan nganggapnya KSH nih nge-grooming si siapa KSR gitu kan. Tapi sebenarnya yang bener-bener eksploitasi. Waduh guys, menurut kalian gimana nih? Aktris Lee Eun membela Kim Se-rong di tengah kontroversi. Pada 17 Maret tahun 2025, Lee Eun menulis di media sosialnya, seorang remaja 15 tahun tiba-tiba diperlakukan seolah-olah mereka tahu segalanya dan disebut sebagai penggali emas, meskipun Lee Eun tidak menyebutkan secara spesifik konteksnya. Komentar tersebut diduga merujuk pada sentimen negatif yang berkembang terhadap Kim Se-rong setelah tuduhan baru-baru ini. Beberapa pihak menyalahkan Kim Se-rong dan keluarganya. Lee Eun mengkritik ketidakadilan ini, mempertanyakan apakah seorang remaja 15 tahun benar-benar tahu segalanya tentang dunia. Reaksi orang kantor pas dikasih PC, Kim So Hyun. Reaksi orang kantor pas dikasih PC Kim So Hyun, katanya guys. Waduh. Orang pertama, Ih, enggak banget anjir, enggak mau. enggak suka pedofil. Pedofil. orang kedua, Ih, pedo ih. Pedo. Gratis juga enggak mau. Apa nih? Enggak mau. Mending yang lain. Pedofil. Pedofil. Aduh, dicoret-coret aja. 그런데 새로운 씨 가족이 Saat 저를 keluarga Sarah 찾아왔을 적에 menemuiku, ada aku lagi. Seluruh keluarga datang, total 7 orang. Bayangkan betapa ini sangat berat untuk mereka, katanya gitu guys. Tapi sayangnya sebelum itu dia mengakhiri hidupnya guys, karena ibunya sedang sakit, jadi bibinya yang mengurus barang-barang itu guys. Ketika membuka barang-barang ditemukan surat peringatan kedua, cenah, katanya guys. Dan alasan dibalik itu salah satunya adalah Lee Jin Ho. Emang pantas tuh Lee Jin Ho ya mulutnya. Pihak keluarga ragu untuk mengungkap kasus terkait Kim So Hyun, katanya gitu guys. Lalu saya bilang, jika itu tidak diungkapkan maka saya tidak dapat membantu. Semuanya harus diungkap, tapi saya berjanji akan menjaga kerahasiaan keluarga ini guys, katanya. Mereka menjawab, kasus tentang Kim So Hyun akan kami pikirkan nanti, yang penting tolong tangkap Lee Jin Ho, katanya guys. Wah ya, harus ditangkap tuh si Lee Jin Ho yang mulutnya. Lawannya kalau di Indonesia kita Mirjani itu lawannya tuh si Lee Jin Ho. Bener-bener ini apa nih guys? YouTuber Lee Jin Ho klaim bahwa sebelum meninggal mendiang Kim Se-rong sempat alami keguguran dan menikah di luar negeri guys. Waduh. 그거 제가 올린 게 아니라 남자친구가 올렸어요. 내가 아니라고 얘기하고 있는데 네, 일단 나한테 정확하게 얘기를 해. 어? 네. 걔또 올릴 거 아니야. 있는 거. 너 언제 들어오니? 너 10일 들어오지? 13일에 들어가니까 14일 도착이요. 아, 그건 왜 겨울이니? 남자친구 뉴욕 살아요. 지금 애들 기자들 나한테 전화도 물어보는 거야. 남자친구. 응? 네. 남자친구랑 결혼하는 거 맞냐? 응? 그럼 나는 걔 남자친구 아니라 그래. 네. 내가 분명히 크리스마스 때도 갔는데 네. 크리스마스 때 같이 밥 먹고 했는데 걔가 아니다. 그리고 상식적으로 너 지금 전화 받을 수 있는 거야? 네. 야, 그럼 상식적으로 뭐 애들끼리 뭐 헤어져다 만날 수도 있는데 크리스마스 때 봤던 애가 아닌데 그 남자랑 어떻게 또 결혼한다라고 이렇게 사진 올릴 수 있겠냐. 내가 봤을 때 화보 같은데 컨셉 화보. 네. 그러고 나서 나 지금 얼마 올리고 있어. 네. 근데 너 친한 거야 서로?
근데 이미 하는 게 맞아요. 한국에서 했어 아니면 거기서 했어? 해외에서요. 여기 남자친구랑 결혼 안 하려고 했는데 이제 잘 이별하려고 하다가 애가 생긴 거예요. 뭐 임신했는지? 아니 지웠어요. 그것 때문에 이제 결혼을 하게 된 거죠. 근데 애가 생겨서 결혼했는데 지웠다며? 근데 그걸로 이제 자꾸 좀 협박 아닌 협박을 해가지고 남자친구가 조금 토라이예요. 걔는 어떻게 당한다는 거야? 그냥 뉴욕에서 그냥 대기업 다니는 일반인이에요. Ini bener gak ya 지인 소개로 rekamannya? guys? 만났었는데 그게 이제 시간이 좀 지나다 보니까 그러니까 얘가 평소에는 멀쩡한데 가끔씩 이제 막 불안하거나 좀 왜냐면 멀리 떨어져 있으니까 그럴 때 이제 제가 지금 카톡도 탈퇴했잖아요. 오빠가 카톡 다 계정 가지고 있고 인스타 계정 가지고 있어요. 그래서 오빠가 다 관리한단 말이에요. 그래가지고 제가 이제 아무것도 못하고 있다가 텔레그램이랑 문자만 조금 할 수 있거든요. 근데 이제 그거를 자기가 이제 뭐 결혼한 거를 너가 자꾸 숨기는 이유를 모르겠다. 그래서 알렸으면 좋겠다. 이러고 엄청 싸우다가 그걸 올린 거죠. 그래가지고 제가 당장 지우라고 해서 지웠는데 아무튼 그런 상황이고. Waduh guys, apakah ini tadi benar rekamannya ya? Rilis pernyataan panjang tanggapi semua tuduhan dari keluarga mendiang Kim Se-yeon saat press con. Kalian tahu nggak pada tanggal 18 Maret KST agensi Kim So-hyun gold medalist akhirnya buka suara dan membantah semua tuduhan yang melibatkan aktornya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita dari Kim So-hyun dan Kim Se-yeon? Dan mudah-mudahan si Lee Ji-hoon ini mendapat karma ya, karena sudah ternyata nggak hanya Kim Se-yeon, sebelumnya juga banyak korbannya dari mulutnya si Lee Ji-ho yang suka memfitnah itu guys, membuat berita yang ya berita miring gitu ya guys ya. Sekian dulu guys beritanya, jangan lupa dibantu subscribe dan kita ketemu lagi di kasusnya Kim Se-yeon besok ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, see you guys.